Oke guys, kali ini kita akan nyobain mode FPV-nya DJI Mini SE. Harusnya sih dia bisa terbang kayak mirip-mirip drone FPV gitu ya. Daripada kita beli drone FPV memang lumayan mahal ya. Untuk DJI FPV itu udah di harga 16 jutaan. Kemudian DJI Avata juga 20 jutaan. Jadi sebelum kita nabung untuk beli drone FPV, coba kita pakai FPV modenya punya DJI Mini SE dulu. Hari ini kayak gini guys, kondisinya lumayan berangin dan kita juga harus lebih hati-hati ya. Jadi saya terbang di atas ketinggian yang aman dulu lah, kira-kira minimal di atas 30 meter supaya nanti kalau kita belok-belok dan nggak tahu orientasi, pastikan kita nggak nabrak pohon. Kemudian jangan lupa untuk mode gimbalnya kita coba pindah ke FPV aja. Dimana ini cara pindahnya ya. Ini dia FPV gimbal modenya, kita ganti FPV mode. Kita ancang-ancang dulu guys, cari posisi yang enak. Mundur sedikit mungkin ya. Saya coba fokuskan ke pohon itu dulu. Mungkin kayak mode-mode orbit atau gimana gitu. Ini modenya sudah mode FPV ya. Tapi kalau kita cuma maju mundur, dia masih biasa aja, masih stabil. Sekarang coba kita maju terus coba mereng mungkin. Iya, nah itu dia guys, sudah mulai tampak miring-miringnya. Iya, lumayan keren ya. Cuma kalau di video HD-nya hasil outputnya itu agak putus-putus dia. Mungkin karena ini cuma 60 fps ya. Idealnya mungkin memang FPV itu pakainya di 120 fps. Dan ini adalah hasil dari yang video HD-nya, maksudnya yang dari memori ya, bukan dari, kalau tadi itu yang dari screen record. Nah ini yang video hasil aslinya yang dari memori, resolusinya 1080 60 fps. Memang menurut saya sih nggak halus sama sekali, dia putus-putus banget. Nggak tahu kalau misalnya bisa dapat resolusi yang 120 fps itu seperti apa. Coba jalan-jalan kayak cacing gitu. Dia agak patah pas kita pas balik center lagi, dia kayak agak patah ya. Jadi nggak bisa dari kanan langsung kiri mulus gitu, nggak bisa. Kayak berhenti dulu di tengah. Dan hasilnya juga gambarnya menurut saya sih kurang halus ya. Tapi kalau untuk mereng-merengnya udah oke banget sih. Ini saya coba nggak mainkan altitude ya, karena takutnya nanti kalau pas kalau altitude-nya turun banget, takutnya nanti nabrak pohon. Nah yang kayak gini saya cuma mainkan dial gimbalnya aja, yang ada di bagian depan itu. Saya hadapkan ke bawah gitu, terus kemudian saya tarik lagi ke atas, dan di kepala lumayan munyeng-munyeng guys. Agak pusing-pusing juga. Tapi ini masih orientasinya masih aman sih ya, karena speednya juga saya belum naik banget lah, masih pakai mode normal aja. Untuk pertama-pertama ini saya belum berani pakai mode sport ya. Jadi ini masih pakai mode normal-normal saja, pakai mode P. Kita coba pindah tempat guys. Kalau tadi yang di SD ya, ini yang SMP-nya. Coba berani nggak ya pakai speed yang lebih tinggi. Mainkan dia lagi. Nah kayak gini efeknya lumayan, kayak altitude-nya tuh kayak turun gitu ya, padahal enggak. Ini ketinggiannya tetap di 40 meter. Sudah lumayan menurut saya ya, di ketinggian 40 meter itu. Kita hanya naik turunkan sudut gimbalnya, kalian bisa lihat. Aduh sayangnya hilang signal ini. Ini karena memang kehalang pohon-pohon kalau dari rumah. Nah di sini mulai disorientasi saya. Aduh. Kayak yang tadinya kita mau ngarah ke rumah tapi malah belok lagi balik ke tempat yang sama. Jadi sinyalnya nggak balik-balik dan gambarnya putus-putus banget. Ada signal interferen mungkin dari sekolahan itu. Nah itu sudah dapat jalan yang ke rumah, kita coba merengkan balik. Hasil video HD-nya seperti ini guys.
Kalau tadi memang karena keganggu ada signal interferen gitu ya, jadi memang putus-putusnya parah banget. Ini coba tak tampilkan yang benar-benar yang dari memorinya. Nah ini memang disorientasinya terasa banget lah. Mungkin karena belum terbiasa ya. Selain itu juga saya yakin kalau kita sering berlatih pakai mode FPV ini mungkin hasilnya akan jauh lebih baik sih ya. Apalagi kalau misalnya kita berani terbang rendah gitu, terbang rendah lah, mendekati pohon-pohon gitu. Cuma mungkin untuk lebih amannya apa mungkin pakai pelindung baling-baling itu ya. Cobalah nanti kita pikirkan. Yang jelas lumayan menarik sih ya. Kita ke tempat yang tadi aja supaya sinyalnya nggak hilang-hilang. Nah kalau kita buat jalan normal seperti ini kan nggak ada kendala ya. Dia nggak patah-patahnya tuh nggak begitu terasa. Tapi kalau pakai mode FPV karena gerakannya banyak mungkin itu memang terasa banget. Saya belum cek sih ya apakah DJI Mini SE ini ada resolusi yang 120 fps mungkin di 720-nya gitu. Kalau misalnya ada, mungkin kapan-kapan kita coba pakai yang 120 fps. Kita lihat permukaan pohonnya, iya. Nah ini kita mainkan dial gimbal aja guys. Ini kalau kita sambil putar gitu, suasana FPV-nya kerasa banget. Kita balikkan lagi, kita naikkan ke atas. Pastikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian main FPV itu perhatikan dulu ketinggiannya. Usahakan jangan sampai berada di ketinggian yang sama dengan tingginya pohon-pohon atau lebih rendah. Takutnya kalau pas disorientasi nanti nabrak gitu kan. Ya kecuali emang kita sudah siap untuk ganti drone ya, untuk beli yang baru gitu ya terserah aja sih. Tapi kalau untuk saya sih masih sayang, jadi mendingan karena yang kayak gini kan untuk hiburan aja, nggak untuk cari duit, nggak untuk kerja, jadi ya lebih baik apa adanya dulu, sudah lumayan menghibur sih. Sudah lumayan menghibur lah buat belajar FPV daripada kita beli DJI Avata, paling nggak kita harus menganggarkan 16 jutaan. DJI FPV juga segitu, dan memang dari teman-teman FPV itu rata-rata bilang kalau mau main FPV itu duitnya nggak bisa kecil, memang harus banyak lah duitnya. Oke guys, untuk hari ini cukup dulu ya. Kita akan coba kembangkan lagi FPV-nya. Jadi lumayan menarik ini. Mungkin kalau pas kita lagi nggak ada kesibukan lain gitu, nggak ada job lain, kita bisa mendalami lagi untuk skill FPV-nya ya. Untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.